Kita akan belajar untuk mengenal satu hal ini. Percayakah kita bahwa setiap kita lahir di dunia itu with a purpose, dengan satu tujuan? Tidak ada seorang pun yang lahir karena kebetulan. Maaf, walaupun karena rape, karena perkosaan. Kalau sampai ada anak lahir, Tuhan tetap punya purpose untuk orang itu. Nah, kita harus yakinkan ini kepada semua orang di sekitar kita. Orang yang paling capek hidup itu bukan orang gak punya uang. Orang yang susah di dunia bukan orang yang miskin. Tapi orang yang paling celaka di dunia adalah orang yang hidup tapi tidak tahu tujuannya hidup untuk apa. Betul tidak? Kalau ada orang seperti itu, lebih baik dia jadi kucing. Tidak dituntut apa-apa. Tapi kalau kita orang, jadi orang, tapi nggak tahu untuk apa aku hidup, wah celaka sekali. Nah, ini yang sering terjadi di sekitar kita. Mengapa anak-anak muda bisa rusak hidupnya? Mengapa ayah, ibu, suami, istri bisa nggak tahu jelas tujuannya terus merusak? Maka kita tahu bahwa orang itu nggak punya tujuan. Sama seperti kalau kita tidak tahu bahwa itu diamond, ya sekecil apapun, dan harganya mahal sekali, apa yang terjadi dengan barang yang kita pegang itu? Kita pasti sembrono, kita sepelekan, tapi nggak tahu itu apa. Tapi kalau kita tahu how precious, berapa nilainya itu, pasti kita akan jaga. Jadi kalau kita lihat ada orang drug, ada orang terlibat pornografi, ada orang terlibat dengan perjudian, dengan alkohol semuanya. Satu penyebabnya, dia tidak tahu dia itu kenapa hidup. Itu orang yang paling celaka di dunia ini. Jadi kita ada sebagai gereja, itu harus bisa menolong setiap orang untuk mengerti purpose-nya. Untuk apa ke dunia ini. Mari kita lihat dulu Mazmur 139. Psalms 139. Mulai ayat yang ke-13. Tidak ada firman Tuhan masing-masing agama di dunia ini, di semua kitab suci agama apa saja di dunia, yang Tuhannya pernah berfirman sedetail ini tentang manusia sejak dalam kandungan, in their mother womb. Ya, 139 mulai ayat yang ke-13. Itu sungguh luar biasa. Don't please read in English, right? You made my whole being. Ya. Formed me in my mother's body. Ya, tunggu dulu. Saudara perhatikan. Siapa yang membuat my whole being? Tuhan yang ciptakan itu. Di dalam kandungan ibuku. Ayat 14, don? I praise you because you made me. Saudara, sekalipun dia orang ateis, sekalipun dia orang yang tidak mau percaya Tuhan, tapi kalau mereka melihat pecahnya sel demi sel di dalam kandungan ibu, orang itu pasti akan amazed, walaupun mereka nggak mau ngaku. Karena apa? Sekian detik sudah jadi sekian sel lagi terus. Itu ayat 14. Ajaib yang Tuhan buat. Siapa pernah tahu? Kalau seluruh pembuluh darah kita itu dilepas, lalu dijadikan satu garis, satu panjang saja begitu, itu bisa melingkari bumi 2,5 kali. Itu seluruh pembuluh darah kita. Bayangkan, pompa merek apa yang bisa memompa darah sepanjang itu? Dan itu jantung kita. Luar biasa. Ini sel-sel otak kita ini. Itu ada bukan cuma billion. Triliun apa bahasa Inggrisnya? Billion itu miliar. Triliun. Di atasnya billion apa? After billion? Million, billion, and then? Triliun. Ya, triliun. Bayangkan, itu sel otak kita itu sekian triliun. Luar biasa, itu ayat 14. Dan kita percaya bahwa firman Bapa kita ini
itu nggak cuma untuk orang Kristen, betul tidak? Betul, firman ini berlaku untuk semua orang. Dan dia bicara tentang setiap orang di dunia ini. Pokoknya orang. Dia bicara soal binatang. 15 dong. You saw my bones being formed as I took shape in my mother's body. That was put together there. Ya, saudara, sinar X, ya, X-ray baru ada pada awal abad yang ke-20, tahun 1900, X-ray. Ultrasonografi itu baru ada tahun 70-an akhir. Tapi Raja Daud sudah tahu bahwa di surga ada USG yang hebat. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang paling bawah, direkam di bagian bumi. Itulah kita manusia. Kalau sampai tulang-tulang kita aja dia tahu, wah itu hebat sekali. Ayat 16. You saw my body as it was formed. Nah ini lebih lagi. Sorry Don. Jadi mata Tuhan itu seperti sinar X-ray itu melihat. And then Don. All the days planned for me were written in your book before I was 1 day old. Oke. Saudara, renungkan ayat ini. Ini berlaku untuk semua orang. Untuk semua orang. Jadi Papa di surga itu buat diary sebelum kita lahir. Amin kan ini? Diary. Ya. Jadi Papa buat diary untuk kita sebelum kita lahir. Coba baca lagi dong ayat 16 itu. Pelan-pelan. All the days, Ya. all the days planned for me were Plan for me, written in your book. I was 1 day old. Nah, itu terjemahan anak muda. Sebelum aku umur sehari. Before I 1 days old. Before. Ya. Kan aku baru punya teman di Indonesia kayak gitu. Itu umurnya sama 13. Itu udah di sekolah juga. Nah, pertanyaan bagus ya. Jadi kalau ada anak muda mati, entah terbunuh, entah bunuh diri, entah apa, Tuhan nggak punya plan seperti itu. Oke, kita beri tanda Mazmur. Pertanyaan bagus. Kita buka James 1:17. Nah, yang Papa buat untuk kita cuma yang ini. Yang jahat tidak. James. Yakobus 1 ayat 17. Ini boleh bahasa Inggris, bahasa Indonesia ya. Oke, James 1:17. Ya. 1 verse 17. Ya. Every good action Ya, every good action and every perfect gift perfect gift from God. And then, these good gifts come down from the creator of the sun, moon, and stars, Yeah. who does not change like their shifting shadows. oke. Jadi yang dari Papa di surga, hanya yang baik dan yang sempurna. Kalau sampai ada orang bisa dibunuh, bukan kehendak Tuhan. Ada sesuatu yang terjadi kita tidak tahu. Jadi semua yang baik datang dari Papa. Jadi di buku harian yang Tuhan tulis, itu hanya yang baik untuk kita. Saya beri contoh begini. Tuhan menulis di diary-nya Tuhan bahwa anak itu mati umur 81 misalnya. 81 years old. Tapi waktu dia umur 16 tahun dia pacaran. Umur 18 dia patah hati karena ditinggal pacarnya. Terus dia bunuh diri. Tuhan gak bisa buat apa-apa kalau dia milih mati umur 18. Jadi Tuhan bukan diktator. Tahu kata itu? Dia memberi kita pilihan dalam hidup. Jadi semua, kita kerja di mana, sekolah apa, nanti menikah dengan siapa, Papa saya tulis semua dalam bukunya itu. Maka itu inti dari kekristenan, the essential of Christianity. Itu ada di doa Tuhan Yesus. Not my will, terus kan? But your will be done. Nah itu inti kekristenan. Kalau kita menjadi Kristen, tapi selalu kehendak kita yang kita mau lakukan, Tuhan menyerah.
Dia nggak bisa buat apa-apa.